Urip iku urup, sawise peteng, sinar kertas putih tansah pandang. Hidup adalah sebuah cahaya yang terus menerangi dalam kegelapan. Seperti halnya masyarakat desa yang merupakan sumber cahaya, menyinari jalan satu sama lain dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Dalam kesederhanaan dan kebersamaan, terciptalah sebuah kekuatan untuk menciptakan perubahan positif dan masa depan yang lebih baik. Setiap tantangan yang dihadapi akan terus dihidupkan dengan nilai-nilai perjuangan, penerangan, dan inspirasi bagi sesama. Dengan semangat tinggi, kami, tim 2 KKN Undip, terpanggil untuk menjadi mercusuar harapan dan menorehkan jejak menuju masa depan yang lebih cerah untuk Desa Kadipaten. Dan disinilah perjalanan kami dimulai. Desa Kadipaten adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Desa yang terletak sejauh 11 km dari kota Pekalongan ini memiliki luas wilayah sekitar 74.338 hektar dengan jumlah penduduk keseluruhan sebesar 3.750 jiwa. Desa Kadipaten terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun 1 yang mencakup RT 1-4, Dusun 2 yang mencakup RT 5-8, dan Dusun 3 yang mencakup RT 9-12. Desa Kadipaten memiliki beberapa potensi yang dapat kita jumpai dalam berbagai sektor. Di antaranya adalah sektor pemerintahan, sektor pertanian, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor keagamaan. Sektor pertama yaitu sektor pemerintahan. Sektor ini merupakan pusat pelayanan dan pengembangan untuk masyarakat Desa Kadipaten. Kegiatan administrasi di desa ini berpusat di kantor Balai Desa Kadipaten yang terdiri dari beberapa ruangan dan fasilitas umum untuk masyarakat desa. Selanjutnya adalah sektor pertanian. Sektor ini merupakan salah satu pilar utama masyarakat Desa Kadipaten. Hasil pertanian yang diandalkan masyarakat desa dan sekaligus dijadikan sumber pendapatan utama masyarakat lokal adalah padi, kedelai, dan sayuran. Keberadaan tanah subur dan iklim yang mendukung membuat pertanian menjadi sektor yang dominan di desa ini. Sektor ketiga adalah sektor UMKM. Sektor ini mencakup bagaimana peran UMKM di Desa Kadipaten. Beberapa macam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang ada di Desa Kadipaten adalah UMKM kerajinan tangan, produksi pangan lokal, perdagangan bahan baku, serta industri kreatif. Salah satu sektor UMKM yang sangat penting adalah kerajinan batik yang merupakan bagian dari warisan budaya Pekalongan. Selain batik, terdapat usaha mikro di desa ini, yaitu pembuatan tahu dan tempe. Produk tersebut telah memenuhi kebutuhan lokal dan berpotensi memasuki pasar yang lebih luas, termasuk ekspor ke daerah lain. Usaha-usaha ini sering kali dimulai dari skala kecil di rumah dan berkembang seiring dengan permintaan yang meningkat. Selain itu, di desa ini terdapat 10 toko kelontong dan industri kreatif konveksi.
Namanya siapa? Kenalkan, nama saya Muhammad Vicky Fawazun, umurnya 24 tahun. Lama berusahanya udah dari kapan, Mas? Lama berusaha di Dimsum Sekawan ini dari tahun 2021, berarti terhitung sekitar 3,5 tahun. Nah, alasan Mas pilih usaha ini tuh kenapa ya? Alasan saya yang pertama, saya ingin punya usaha yang bisa berkembang dan bisa memberdayakan masyarakat. Ya, jadi bisa mengurangi angka pengangguran. Makanya saya pilih usaha dimsum ini dari produksi, bukan saya ambil dari orang gitu. Saya ambil dari produksi biar bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Yang kedua, biar susah ditiru ya. Jadi ketika saya sudah berkembang, orang yang kerja sama saya itu tidak bisa meniru 100%. Jadi membeli juga kalau pengen dimsum yang atau suatu makanan yang pengen yang rasa seperti itu harus beli ke saya. Umur berapa Pak? 42. Untuk lama usahanya di bidang tahu ini sudah berapa lama Pak? Ya itu udah 30-an tahun lah. Bapak kenapa pilih usaha tahu Pak? Udah profesi dari kecil. Dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Pak Riyadi. Pak Riyadi. Umurnya berapa Pak? Umur 47. Umur 47. Kenapa saya kok usahanya tempe? Yang pertama memang ini rezeki dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu. Yang selanjutnya yang namanya tempe itu makanan pokok, artinya hadiah mudah habis sekali habiskan. Dengan tempe kan tidak kalau 2-3 hari sudah tidak dikonsumsi, tidak layak. Makanya saya pilih tempe. Kemudian yang kedua, saya bekerja di usaha dagang tempe ini karena tidak terikat dengan atasan atau pimpinan, sehingga lebih enak, lebih bebas. Kalau mau istirahat ya sesuka saya, kalau mau tidak dibuat karena ada alasan mau pergi, mau piknik, mau dan sebagainya bersama istri bantu anak, ya terserah saya gitu. Jadi tidak terikat, tidak ada ikatan dengan atasan ataupun pimpinan. Inilah alasan kami. Kemudian yang ketiga, mungkin bekerja di sini lebih enak di rumah daripada saya mencari di Rangkot dan sebagainya. Ini akan lebih menyusahkan, bisa dengan anak, bisa dengan istri, bisa dengan orang tua, sehingga alasan saya bekerja di rumah, maksudnya dari tempe itu diantaranya semacam itu. Sektor berikutnya adalah sektor pendidikan. Sektor ini memiliki kapasitas penting dalam mengembangkan kualitas bangsa, terutama di Desa Kadipaten. Desa Kadipaten sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan dan agama untuk masyarakatnya. Terdapat beberapa jenjang pendidikan yang ada di desa ini, yaitu PAUD, TK, SD, serta MTS atau SMP. Untuk sektor kesehatan, di Desa Kadipaten terdapat satu pos kesehatan desa atau PKD yang terletak di komplek Balai Desa Kadipaten, di mana terdapat satu dokter dan satu perawat yang siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Selain itu, untuk optimalisasi keberjalanan program kesehatan di Desa Kadipaten, terdapat 5 posyandu yang tersebar di beberapa wilayah di Desa Kadipaten. Posyandu tersebut dijalankan oleh para kader dari tiap masing-masing wilayah dan dinampingi oleh bidan desa yang selalu siap siaga melayani masyarakat Desa Kadipaten.
sektor terakhir adalah sektor keagamaan. Peran agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Pada masing-masing dusun yang ada di Desa Kadipaten, terdapat musola yang secara rutin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan spiritualitas seperti pengajian, tahlilan, hingga taman baca Al-Quran atau TPA. KKN di sini masuk itu desanya agak rame. Soalnya kan suka kumpul-kumpul bareng. Oke, kalau lewat suka nyapa mak juga. Kalau itu ya kalau lega sih suka jajan di sini. Harapannya mak sih semoga kalau udah selesai KKN di sini nanti bisa ketemu lagi soalnya nggak putus hubungan sama mak gitu di desa-desa sini. Halo, nama saya Putri. Halo, nama saya Selva. Selama ada KKN di sini, saya merasa senang dan bahagia. Karena kami sering diajarin matematika dan bahasa Inggris. Semoga kita